Halo Greener, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mr. Leo yang akan mengajari tentang tata hidangan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang perabotan di restoran. Nah, perabotan di restoran itu apa aja ya? Yang pertama, kalau di restoran identik dengan meja atau table ya. Meja. Oke, pastinya ada meja ya. Karena apa? Tempat orang menikmati makanannya perlu meja. Ya. Berupa bentuk meja yang digunakan di restoran, ada yang bulat, ada yang persegi empat, ada yang segi empat panjang, ya. Dan setiap meja ada untuk 2 orang, 4 orang, 6 orang, ataupun lebih sampai 12 orang tamu, ya. Dan contoh meja atau table yang pertama adalah square table, square persegi 4 yang sama sisi ya. Ukurannya bermacam-macam, ada yang 60 kali 60, biasanya itu untuk 2 orang ya. 60 cm kali 60 cm. Biasanya itu untuk 2 orang. Dan yang untuk 4 orang ukurannya biasanya 100 cm kali 100 cm. Oke, sama dengan 1 meter kali 1 meter ya kurang lebih. Nah, itu untuk 4 orang ya. Dan berikutnya juga ada yang namanya round table. Round itu bulat. Jadi meja yang bulat ya. Biasanya ukuran diameternya sekitar 150 cm ya, dengan kapasitas tamu sekitar 6 orang. Oke. Dan berikutnya setelah round table kita ada lagi yang namanya rectangular atau oblong table. Rectangular ini adalah sama dengan persegi panjang ya, 4 persegi panjang. Ukurannya bermacam-macam. Ada yang untuk 6 orang, biasanya ukurannya adalah lebarnya 60 cm, panjangnya 1,5 meter atau 150 cm. Kapasitas untuk 6 orang ya. Dan berikutnya ada juga kapasitas 12 orang. Panjangnya sekitar 240 cm, lebarnya 120 cm. Apakah bisa mungkin yang ukuran 60 cm dan 150 cm itu dikali 2 untuk 12 orang? Bisa, tergantung tempatnya juga ya. Oke, setelah table, setelah meja pastinya ada kursi ya, yaitu chair. Oke, kursinya. Nah, ini adalah contoh dining chair atau kursi di sebuah restoran. Oke. Dan ada juga bentuk kursi seperti ini atau yang disebut dengan armchair. Oke. Armchair, ada lengannya ya. Jika menyandar, kita bisa menaruh lengan kita di kursi tersebut. Oke, berikutnya jenis kursi berikutnya adalah sofa. Nah, sofa seperti gambar ya. Rasa semuanya tahu sofa. Nah, dan berikutnya adalah baby chair. Baby chair ini adalah kursi khusus untuk anak-anak balita, bayi 5 tahun ya. 1 tahun sampai 5 tahun bisa, yang penting sudah bisa duduk. Nah, biasanya menggunakan ini, tujuannya adalah biar sejajar dengan orang tuanya ya. Dan orang tuanya bisa memantau anaknya. Dan seandainya tamu anak-anak ini, bayi 5 tahun ini makan ataupun minum, mereka bisa menggunakan papan yang ada di baby chair tersebut ya. Nah, itu fungsinya untuk menaruh makanan ya. Dan berikutnya adalah sideboard. Nah, sideboard ini sangat penting di restoran, yaitu disebut juga service table ataupun sideboard atau side stand ya. Itulah sebuah meja yang mempunyai bagian-bagiannya dan fungsinya sebagai berikut. Bagian atas ya, bagian atas itulah tempat menaruh persiapan alat restoran yang diperlukan dalam servis. Contohnya ada sendok, ada garpu, ada pisau ya, ada cup ya, ada saucer atau lataan, dan beberapa rak dan laci-laci. Nah, beberapa rak ini biasanya digunakan untuk menaruh water pitcher atau tempat menaruh air, dan juga menempat piring-piring ya.
Terkadang napkin pun juga ditaruh di sana ya. Oke, itu namanya sideboard atau side stand. Nah, oke, diingat ya, adalah tempat menaruh mise en place atau peralatan-peralatan di restoran untuk mempermudahkan waiter atau server melayani tamu nantinya ya. Oke, setelah itu ada linen. Nah, linen ini juga penting ya. Linen adalah sebuah kain-kain yang digunakan baik untuk keperluan untuk meja, makan maupun keperluan lainnya ya. Jenis-jenis kain apa aja yang ada? Yang pertama adalah molten. Nanti ada gambarnya, akan Mister jelaskan di slide berikutnya. Ada molten, ada tablecloth, ada slipcloth, ada napkin, ada skirting, dust towel, glass towel, arm towel, dan tray cloth. Nah, itu nama-nama linennya ya. Tolong dicatat dan diingat. Molten itu adalah dasar ya, adalah sebuah linen sebagai dasar menata meja ya. Molten ini memiliki fungsinya, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Setelah molten terpasang baru tablecloth. Tablecloth adalah taplak meja ya. Nah, setelah tablecloth kita pasang slipcloth. Nah, slipcloth adalah hampir sama dengan tablecloth cuma ukurannya lebih kecil ya. Dan warnanya beda dengan tablecloth ya. Terkadang menggunakan corak batik dan lain sebagainya, di mana warnanya berbeda dengan warna taplak meja atau tablecloth. Setelah itu napkin. Napkin itu serbet atau biasanya dilipat-lipat ya, dihias ya. Habis itu ada skirting, dust towel, dan glass towel, dan arm towel, and tray. Nah, sekarang mari kita cek. Sebelumnya jenis bahan linen ini digunakan adalah berbahan katun ya, atau batik, ataupun satin ya. Oke, dan kita akan jelaskan yang pertama, yaitu molten atau undercloth. Merupakan kain tebal, lunak, yang bersifat menyerap cairan. Molten ini dipasang di atas permukaan meja, meja makan ya, sebelum dipasang tablecloth atau taplak meja. Biasanya molten ini terbuat dari kain flanel atau bahan selimut ya. Kenapa? Nah, kenapa? Karena seperti yang dijelaskan di pertama, ini fungsinya untuk menyerap cairan. Apabila seandainya ada minuman yang terjatuh ke meja ya, akan diserap oleh molten ini dan tidak akan langsung menetes ke lantai ataupun mengenai pakaian atau tamu ya. Oke, itu tentang molten, tolong diingat dan dicatat. Nah, fungsinya adalah menyerap cairan yang tumpah untuk melindungi permukaan meja makan agar tidak cepat rusak. Maksudnya itulah biar tidak cepat rusak dari benda-benda panas ya. Contohnya kan ketika kita menyajikan makanan, piring yang kita pakai itulah piring yang panas. Dipanaskan dulu baru kasih makanan. Nah, yang tersajikan ke tamu. Oke, tujuan piring itu panas adalah untuk menjaga temperatur atau suhu makanan tetap panas. Kalau menyajikan makanan yang panas. Nah, begitu juga molten ini ada biar tidak merusak meja tersebut ya. Sehingga panas dari piring tidak langsung menuju ke meja. Artinya dia akan ditahan oleh molten ini ya. Untuk meredam bunyi. Nah, meredam bunyi ketika menyajikan makanan, minuman, ketika menaruh di meja tidak berbunyi. Karena ini yang akan meredam ya. Untuk menambah kerapian permukaan meja pastinya dan untuk menahan taplak meja supaya tidak mudah meleset. Nah, itu artinya setelah masang molten, kita pasang taplak meja atau tablecloth biar tableclothnya tidak tergeser-geser ya. Nah, dipegang oleh molten ini. Tablecloth. Nah, sudah kita jelaskan tadi, tablecloth itu adalah tapak meja yang biasanya terbuat dari bahan katun, satin, ataupun batik, ataupun sebagainya ya. Warna taplak meja ini bisa bermacam-macam, tergantung selera ya. Biasa mengikuti warna cat atau karpet ruangan atau selera dari pemimpinnya atau yang memiliki usaha tersebut. Ya, tapi kalau dalam menjamu apa namanya acara negara akan menggunakan warna tablecloth yang warna putih ya.
Oke, berikutnya adalah sleep cloth. Nah, sleep cloth itu harus beda warnanya dari tablecloth ya. Adalah taplak meja penghias. Nah, taplak meja penghias dipasang di atas tablecloth yang sesuai dengan dekorasi ruangan. Sleep cloth ini sebaiknya berwarna dan warnanya beda dari warna tablecloth ya. Biasanya ukuran sleep cloth ini adalah 1 meter kali 1 meter. Biasanya, tapi menyesuaikan juga jenis meja mana yang akan dipakai ya. Berikutnya adalah napkin. Nah, napkin ini berfungsi sebagai penghias meja makan ya, atau menutup pangkuan waktu makan, atau juga bisa berfungsi sebagai mengelap mulut, seka-seka mulut ya. Mungkin pas makan makanan berminyak itu menempel sedikit di seka-seka mulut, nah itu digunakan untuk membersihkan. Ya, begitu silakan dibaca, dicatat fungsi napkin: menghias meja makan, menutup pangkuan waktu makan, mengelap seka mulut, mengelap mulut ya. Setelah itu dust towel. Nah, dust towel ini adalah kain khusus untuk mengelap debu. Nah, kain khusus untuk mengelap debu ya, ingat tidak boleh dipakai untuk mengelap lainnya, khusus untuk mengelap meja, debu-debu yang ada di restoran ya, atau remah-remah makanan di atas meja atau kursi kursi tamu ya, ini dipakai ya. Oke, remah-remah makan itu artinya ketika makan masih tersisa sedikit makanan yang jatuh di meja, itu namanya remah-remah makan ya. Itu harus dibersihkan dengan dust towel ini. Dan selanjutnya adalah arm towel, sering disebut dengan service cloth atau waiter cloth. Ditaruh di tangan kiri ya, tangan kiri tamu. Oke. Habis itu dipakai untuk setiap waiter sebagai kelengkapan uniform. Oke. Habis itu fungsinya adalah untuk melindungi tangan agar tidak terkena panas dari piring dan menahan air yang menetes waktu menuangkan air ke dalam gelas. Nah, kita akan bahas sedikit ini. Arm towel atau service cloth ini ya selalu dibawa oleh waiter. Kenapa? Ketika mengambil makanan yang panas. Nah, kalau makanan panas, otomatis piringnya juga akan dipanaskan. Ya. Nah, piring yang dipanas ini menggunakan pemanas piring ya. Nah, itu menyajikan makanan panas biar tidak langsung panasnya mengena tangan waiter. Nah, makanya dialasi dengan service cloth ini. Nah, begitu fungsinya ya. Cara yang megang akan kita praktekkan nanti di apa namanya pas waktu kita praktek ya. Nah, dan juga untuk menahan air yang menetes ya. Ambil kalau ada air yang menetes tinggal seret begitu saja di service cloth ini ya. Berikutnya ada yang namanya table mat atau placemat. Ini juga taplak meja ya, cuman untuk perorangan ya. Yang berfungsi sebagai pengganti taplak meja keseluruhan. Artinya table mat ini untuk satu orang aja, seperti gambar di samping ya. Bentuknya ada yang persegi 4 panjang, ada lonjong ya. Bahannya bisa terbuat dari plastik, anyaman, kain, pornika, dan lain-lain. Menyesuaikan keinginan dari pemimpinnya ya. Dan ini adalah cover chair. Cover chair ini biasanya dipakai untuk kursi-kursi di restoran ya. Nah, untuk menutupi kursi. Selain sebagai hiasan, sarung ini juga berfungsi sebagai pelindung sandaran kursi agar tidak cepat kotor ya. Itu namanya cover chair. Bisa kalian lihat warnanya juga mengikuti selera owner ya atau pemimpinnya ya. Dan berikutnya adalah skirting. Nah, skirting ini adalah semacam kain, bisa berupa kain batik ataupun warna lainnya ya, yang digunakan untuk menutup meja makan sekeliling atau setengah keliling bisa, supaya kaki meja tidak tampak dari depan, dan sering digunakan pas acara apa namanya buffet dan seminar ya, biar kelihatan tampilan meja ini lebih menarik ya. Nah, itu skirting. Oke,
Itu semua tentang pelajaran hari ini, yaitu tentang perabotan dan peralatan di restoran. Seandainya nanti kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Dan terima kasih atas waktunya hari ini dan tetap semangat.